Halo semua, hari ini kita akan membahas pembelahan mitosis dan meiosis. Perbedaan mitosis dan meiosis adalah mitosis menghasilkan sel anakan yang sama dengan sel induk, sedangkan meiosis menghasilkan sel anakan yang berbeda dengan induk. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Sel mengalami pembelahan karena untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pembelahan sel merupakan proses ketika sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Sel yang dihasilkan adalah sel anak yang memiliki otonomi sendiri. Pembelahan sel ada dua jenis, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis menghasilkan sel anak yang dapat membelah lagi, sedangkan meiosis tidak dapat membelah lagi hingga fertilisasi. Pembelahan sel mitosis. Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan yang serupa genetis. Dalam hal ini, kedua sel anakan mempunyai susunan genetika sama dengan induknya. Di pembelahan mitosis ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini merupakan persiapan pembelahan. Pada interfase, terjadi persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan dalam waktu yang sangat lama. Selanjutnya, profase. Pada tahap profase, terjadi perubahan pada nukleus dan sitoplasma. Di dalam nukleus, benang-benang kromatin menebal dan memendek membentuk kromosom. Tiap lengan kromosom berganda membentuk dua kromatid atau kromatid kembar yang terikat pada sentromer. Selanjutnya metafase. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu setrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Selanjutnya anafase. Fase pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom menuju ke kutub yang lain. Selanjutnya telofase. Pada fase ini terjadi peristiwa kromosom berubah menjadi benang kromatid. Membran inti dan nukleus terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma sehingga dihasilkan dua sel yang identik dan sel semula. Yang kedua adalah pembelahan secara meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi di organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari sel induk. Pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Kita masuk yang pertama, yaitu pembelahan 1 atau meiosis 1. Profase 1. Di dalam profase 1 terbagi menjadi 5 subfase, yaitu yang pertama leptonema. Benang-benang kromatin memendek dan menebal dan mudah menyerap zat warna serta membentuk kromosom mengalami kondensasi. Yang kedua zigonema. Sentromer membelah menjadi dua dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan dan kromosom homolog saling berpasangan atau sinapsis. Yang ketiga pakinema. Terjadi duplikasi kromosom. Yang keempat, diplonema. Kromosom homolog saling menjauhi. Terjadi pelekatan berbentuk X yang disebut kiasma dan merupakan tempat terjadinya crossing over. Yang terakhir, diakinesis. Terbentuk benang-benang spindle, dua sentriol, sampai pada kutub yang berlawanan. Membran inti dan nukleus menghilang. Yang selanjutnya, metafase 1. Pasangan kromosom homolog berderet di daerah ekuator. Sentromer menuju kutub dan mengeluarkan benang-benang spindle. Yang selanjutnya anafase 1. Kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Benang spindle dan seluruh isi sel memanjang ke arah kutub. Yang selanjutnya telofase 1. Masing-masing kromosom homolog telah mencapai kutub sel yang berlawanan. Pada tahap ini diikuti sitokinesis dan interfase singkat yang langsung ke proses meiosis 2.
Yang terakhir yaitu pembelahan 2 atau meiosis 2. Fase-fase pada tahap pembelahan meiosis 2 meliputi fase profase 2, sentrosom membentuk dua sentriol yang letaknya pada kutub yang berlawanan dan dihubungkan oleh benang gelendong. Yang selanjutnya metafase 2, belum terjadi pembelahan. Kromosom berada di bidang ekuator, kromatid berkelompok 22. Yang selanjutnya anafase 2, kromosom menempel pada kinetokor benang gelendong, lalu ditarik oleh benang gelendong ke arah kutub yang berlawanan, yang menyebabkan sentromer terbelah. Yang terakhir, telofase 2, kromatid berkumpul pada kutub pembelahan, lalu berubah menjadi kromatin. Bersamaan dengan itu, membran inti dan anak inti terbentuk kembali. Dan sekat pemisah semakin jelas, sehingga terjadi dua sel anakan. Pada manusia dan hewan, meiosis terjadi di dalam gonad. Pada tumbuhan, meiosis terjadi pada anthers dan ovaries, dan menghasilkan meiospor, yang perlahan terdiferensiasi menjadi sel gamet juga. Terima kasih yang telah menonton, semoga bisa bermanfaat.